Tuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, sebelum mulai mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Silakan. Siapa ketua kelasnya hari ini? Tasya. Ya, silakan Tasya memimpin atasnya. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Ini sama Afif. Andini dan Afif. Keterangannya apa? Oke. Ya. Hari ini Pak Ode masuk di jam kalian dalam rangka kegiatan klasikal yang dimana sebelumnya kita sudah bahas tentang kemarin, yaitu Safe from Harm ya. Safe from Harm itu adalah kegiatan di mana yang kita tahu bahwa ada 5 kategorisasi kita tidak boleh melaksanakan kegiatan yang bersifat merusak. Atau safe from harm itu artinya apa? Aman dari bahaya. Apa? Aman dari bahaya. Nah, oke, baik. Hari ini saya akan membahas tentang kegiatan klasikal yang dimana ini merupakan sebuah kegiatan pemahaman diri ya. Tujuannya adalah yang pertama, ini kebetulan tidak bisa muncul juga, alhamdulillah ya. Ya. Tujuannya adalah memfokuskan kalian untuk memilih hasil kecerdasan majemuk. Yang kedua, membangun hasil dominan kecerdasan majemuk. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil kecerdasan majemuk, dan kalian nanti mampu memfokuskan hasil kecerdasan majemuk untuk membangun dan mengintegrasikan karir dalam persiapan sekolah lanjutan. Nah, persiapan sekolah lanjutan itu yang dimaksud adalah persiapan nanti pada masuk SMA atau SMK ya. Nah, kelas 8 ini di semester 2 saya akan memberi informasi bahwa ada terkadang kita kan memilih sekolah itu hanya berdasarkan nilai, benar nggak sih? Terus ada juga yang umur, ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah apakah di zaman kalian itu akan ada umur lagi atau tidak? Kan kita tidak tahu. Tapi ada satu hal yang bisa menyelesaikan kita bersama, yaitu dengan apa? Dengan cara memahami bahwa kalian punya potensi. Nah, setiap orang itu punya potensi. Bagaimana cara melihat potensi tersebut? Caranya adalah dengan memahami kecerdasan majemuk. Oke. Sebelumnya apakah sudah ada yang mengikuti kegiatan kecerdasan majemuk? Siapa yang tahu? Ada nggak di antara kalian yang tahu tentang kecerdasan majemuk? Sebelumnya ada yang tahu tentang kecerdasan majemuk? Nggak tahu? Oke, baik. Kalau tidak tahu berarti kan saya akan membahas dulu. Jadi gini, manusia itu memiliki 9 kecerdasan, ya. Kecerdasan tersebut itu bisa kita cek dari mana? Oke, yang pertama, bisa nggak kalian buka situs semua bareng-bareng? Kita buka situsnya. Nama situsnya adalah di depan, kelihatan kan? Namanya akupintar.id. Yuk, bareng-bareng. Kemudian buka di Google saja Aku Pintar. Kalau nggak gini, buka Aku Pintar, kemudian kecerdasan majemuk. Ya, nanti akan muncul harian kemampuan majemuk, multiple intelligence. Anak sekalian, sudah istirahatnya? Oke, sekarang berarti perutnya sudah keisi dong. Oke, sebelum mulai kegiatan lagi, Pak Ode minta kalian coba refleksikan diri dulu. Kita bikin kesadaran sosial emosional dulu. Caranya bagaimana? Pertama, ikuti semua arahan yang
infokan ke Pak Ode. Tolong handphone kalian ditutup dulu layarnya. Yuk, semua sepakat untuk ditutup dulu layarnya. Ya, Sidik bisa ditutup dulu layarnya dibalik. Nah, sudah? Oke. Rafael, sudah bisa ditutup nggak? Oke, baik. Sudah semua? Oke, jika sudah ditutup, kalian yang perlu dilakukan adalah menutup mata kalian, kemudian mendengarkan musik yang ada dan mendengarkan apa yang Pak Ode suruh. Oke, Ivan, fokus ke Pak Ode dulu ya. Ini hitungannya 4, 5, 7. Apa? 4, 5, 7. Maksudnya apa? Oke, 4, 5, 7 adalah kalian 4 itu tarik nafas. Kemudian 5 tahan nafas. 7 keluarkan. Mudah-mudahan nggak bau ya. Pertama caranya gimana? 4 berarti tarik nafas lewat hidung kalian dengan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Jadi terus tarik Pak. Misal baru 1 udah narik Pak, ya pelan-pelan nariknya ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah itu saya bilang tahan, maka 5 hitungan tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah selesai, maka keluarkan melalui mulut kalian, tapi berdesis dengan 7 hitungan, tapi tidak bersuara. Jadi pelan, jadi jangan begitu. Itu namanya jorok ya. Oke, bisa? Siap. Kalian, saya minta untuk matanya tertutup, kemudian meregangkan dulu tubuh kalian yang tadi lelah, habis lari-lari dan sebagainya. Tangan kalian ada di atas paha kalian, boleh di atas meja juga, nyaman, intinya nyaman, rileks, oke? Ya, saya informasikan yang ikut masuk surga ya. Oke, siap? Kita mulai ya. Kita refleksi dulu semuanya anak-anak kalian. Nanti kalau saya bilang oke, kalian hitung sendiri dalam hati ya. 4, 5, 7. Apa? 4, 5. Baik, kita mulai ya. Tutup matanya semua. Oke, kita mulai. Tarik nafas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulangi. 4 tarikan. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi sekali lagi. Tarik. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, semua lakukan sendiri otomatis. Saya sambil memberikan informasi kepada kalian. Tidak ada yang bersuara ya. Oke, Fahri ikutkan. Baik, yuk sambil nutup matanya lagi, yuk ulangi lagi. 1, 2, 3, ulangi. Otomatis ya sendiri. Sambil mendengarkan suara dari Pak Ode. Baik, anak-anak sekalian, kalian sedang memasuki ranah di mana kalian memperbaiki sistem diri kalian. Setelah tadi lelah, lapar, kemudian bercengkrama dengan teman-teman, sekarang harus masuk lagi kembali ke dalam pembelajaran. Nah, perlu kalian tahu, ketika kalian memfokuskan diri kalian, maka otak kalian mulai bekerja. Maka kalian mulai kembali fokus. Ketika kalian kembali fokus, maka kalian mengaktifkan mode siap belajar. Oke, siap belajar bagaimana caranya? Pertama, atur nafas dulu. Yang kedua, lepaskan semua beban kalian. Dan yang ketiga, fokuskan diri kalian untuk memulai otak kalian bekerja. Setelah otak kalian akan bekerja, maka oksigen akan masuk ke dalam otak kalian dan itu akan menstimulus kalian untuk belajar lebih fokus. Ternyata selama ini mungkin mode itu tidak kalian kerjakan. Oke, baik, terus 4,
4, 5, 7. Fokuskan diri kalian terus. Masukkan hal-hal baik ke dalam diri kalian yang pada akhirnya kalian bisa fokus untuk pembelajaran. Kasih, silakan buka matanya. Ya, tadi sidik. Nah, kan saya bilang beda loh nak. Kalau narik napas yang benar, yang dengan satset itu beda. Malah ini kita bicara biasa ya, maksud saya Pak Ode di luar dari konteks. Ada yang kayak gitu. Itu tipikal orang yang suka narkoba. Kenapa? Narkoba. Jadi kalau seandainya kayak Pak Ode pernah pelatihan di BNN, itu misalkan ada serbuk warna putih sabu, itu kalau misalkan nyedot nggak bisa gitu. Yang ada keselak. Harus begitu. Bukan berarti Pak Ode nyabut, cuman tipikal seperti itu indikasinya melakukan sebuah hal-hal yang tidak baik. Apa mungkin Sodik biasa ini kali? Enggak. Oh, kalau enggak berarti jangan kayak gitu lagi. Oke. Baik, kegiatan berikutnya silakan kalian buka handphonenya untuk memulai kegiatan pemahaman terhadap multiple intelligence ya. Bisa buka situsnya akupintar.id. Di situ ada muncul tentang apa? Sebentar ya. Stop dulu. Sama mencoba tes kemampuan minat pintar. Ikuti tes sekarang. Setelah muncul, instruksinya dibaca dulu baik-baik. Coba tunjukkan ke Pak Ode nak. Sudah membuka situs tersebut? Pak Ode cek dulu. One by one, side by side. Coba, Apat mana? Coba tunjukkan ke saya. Nggak ada, oke. Mana? Oke. Boleh tunjukkan ke Pak Ode dulu. Siap, oke. Ya, aku pintar yang sudah di-share Akbar. Oke. Instruksi pengerjaan tesnya adalah pertama, tentukan dulu pertanyaannya. Cocok dan tidak cocok. Sudah? Kemudian kamu posisikan duduk senyaman mungkin. Setelah itu, tes jawab mulai sekarang. Sudah sampai mulai sekarang? Intinya kamu harus nyaman dulu, oke? Sambil biar nyaman, saya dengerin sambil dengarkan lagu ya. Oke, mulai sekarang sudah? Sudah dicoba? Stop dulu. Yang sudah bisa kalian lakukan, progresnya di sini ada 4 butir kelereng ya atau bulat lingkaran. Misalkan pertama, saya memahami mengapa saya percaya dan berperilaku sedemikian rupa. Saya tahu bahwa saya kayak gitu. Cocok nggak sama dengan persepsi kamu atau pikiran kamu? Kalau cocok berarti kamu anggap yang sebelah kanan, paling kanan. Ada sangat cocok. Kalau nggak cocok berarti tidak cocok, maka sebelah kiri. Kayak gitu jawabnya. Oke, pertanyaannya, saya memahami mengapa saya percaya dan perilaku sedemikian rupa. Berarti kamu itu ngelakuin kayak gitu dengan sadar. Oke, berarti sadar nggak nih ngelakuin kayak gitu? Apa tiba-tiba kok kayaknya banyak orang yang nggak suka? Nah, berarti bukan sadar. Berarti oke, misalkan sangat cocok, berarti klik yang sangat cocok. Warnanya hijau. Yang kedua, saya berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang memiliki makna tersirat maupun tersurat. Tersirat itu maksudnya apa? Orang biar supaya nggak tersinggung itu kamu hati-hati ngomongnya atau asal jeplak. Nah, seperti apa? Nah, kalau kamu berbicaranya langsung to the point, maka itu mungkin itunya tidak cocok. Tapi kalau cocok, udah lanjut terus bahwa sangat cocok. Ya. Kalau yang ini berarti sangat berhati-hati. Kalau ini tidak cocok tuh yang jeplak aja. Ya. Berarti jawab saja tidak cocok. Yang ketiga, saya memahami suasana hati, prinsip, dan niat orang lain. Kamu tuh udah paham dengan karakter orang lain. Oh, kayaknya dia lagi marah nih. Oh, kayaknya dia butuh dukungan saya nih. Oh, kayaknya dia orangnya lagi butuh motivasi. Nah, kamu tipenya kayak gitu nggak? Kalau enggak, berarti
tulis tidak cocok. Oke. Saya menghargai selera musik yang beragam. Wah, kamu sukanya cuman sholawatan aja. Kalau kamu rock segala nggak suka, berarti kamu tidak bisa menghargai. Tidak cocok, gitu aja. Dalam pikiran saya, nomor 5, saya bisa membayangkan sesuatu dan membuat gambaran yang jelas. Kamu tuh tipenya bisa membayangkan sesuatu, berimajinasi, kemudian bisa melakukan sesuatu yang jelas. Atau kamu nggak tahu Pak, ya udah kalau nggak tahu berarti jawab tidak cocok. Oke. Nomor 6. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada di sini baru 14 pertanyaan ya. Ada pertanyaan nggak dari 14 ini? Sudah sampai 14 ya Pak, angkat tangan. Ada yang sudah 14 pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari 14 itu? Sudah? Ayo saling dikerjakan ya.